Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afirlina Miftahusaidah dari Universitas Terbuka. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan tanaman. Langsung saja ke praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah air secukupnya, deterjen, kacang hijau yang sudah direndam selama 4 jam, beberapa gelas plastik yang sudah diberi label, sendok, dan tisu. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat larutan deterjen. Larutan deterjen yang digunakan adalah larutan deterjen dengan kadar 100%, 50%, 25%, 12,5%, dan yang terakhir adalah larutan netral di mana tidak ada deterjen, hanya ada air. Untuk membuat larutan tersebut cukup masukkan 5 sendok deterjen ke dalam gelas yang sudah berlabel 100%, kemudian tuangkan air dan aduk sampai deterjen larut. Kemudian gelas berlabel 100% yang sudah penuh dengan larutan deterjen dituangkan ke gelas yang berlabel 50%, separuhnya, jadi hanya setengah. Kemudian gelas yang berlabel 50% tersebut diisi air kembali. Dan untuk membuat 25%, 12,5% dengan cara yang sama. Khusus untuk yang netral cukup dikasih air biasa saja. Setelah itu masukkan 7 butir kacang hijau yang sudah direndam selama 4 jam ke dalam masing-masing gelas. Jadi setiap gelasnya ada 7 butir kacang hijau. Rendam kacang hijau ke dalam larutan tersebut selama kurang lebih 7 menit. Sambil menunggu kacang hijaunya direndam, kita menyiapkan tempat untuk media tanamnya. Nah, media tanamnya sudah diberi label 100% sampai netral. Dengan cara ambil selembar tisu, kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam media tanam. Baik 100%, 50%, 25%, 12,5%, bahkan yang netral. Setelah 7 menit, angkat kacang hijau yang direndam tadi dan masukkan ke dalam media tanam sesuai label. Jadi yang direndam pada larutan 100%, masukkan juga ke media tanam yang 100%. Begitupun yang 50, 25, dan seterusnya. Jangan lupa diberi air larutan juga dalam media tanamnya sehingga media tanam tetap lembab. Setelah selesai, tunggu dan simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Kemudian amati setelah 24 jam dan 48 jam. Setelah 24 jam dapat dilihat pada gelas yang berlabel netral, kacang hijau semuanya tumbuh akar. Kemudian pada gelas yang berlabel 100% tidak ada kacang hijau satupun yang tumbuh. Pada gelas 50% juga tidak ada satupun kacang hijau yang tumbuh. Kemudian pada gelas 25%
ada satu kacang hijau yang tumbuh dengan akar yang sangat kecil. Kemudian pada gelas yang berlabel 12,5%, kacang hijau ada 2 yang tumbuh. Selanjutnya setelah 48 jam, kacang hijau pada gelas berlabel netral tumbuh akar sempurna, semuanya bertumbuh akar. Kemudian pada label 100%, kacang hijau mulai berubah berwarna coklat dan mulai keriput. Kemudian pada label 50%, kacang hijau berubah sedikit menguning dan sedikit keriput. Pada kacang hijau berlabel 25%, ada satu yang masih bertahan dan bertumbuh akar, tapi yang lainnya tidak bertumbuh akar sama sekali. Kemudian pada label 12,5% ada 2 kacang hijau yang tumbuh, selebihnya tidak tumbuh sama sekali. Mungkin itu saja hasil penelitian dari saya. Apabila ada salah dalam penelitian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penelitian selanjutnya.